KPM 235400119. Ibu dari kelas PGSD 01 dan di sini Ibu akan melaksanakan praktik mikro teaching yang kedua dengan mengajar anak kelas 3 dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Oke, anak-anak apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adakah yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk. Oke. Supaya kita lebih semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyi sama-sama terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke sambil tepuk-tepuk ya anak-anak. Iya. Dari 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, Sabang nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Di sini siapa yang di rumahnya punya tumbuhan? Saya, Bu. Nah, pernah kalian siram nggak tumbuhannya? Pernah. Oke, kalau misalnya tumbuhan itu nggak kita siram, kira-kira apa yang bakal terjadi? Mati. Nah, betul. Kalau tumbuhan nggak kita siram akan mati. Nah, sekarang sini Ibu punya gambar. Ada yang tahu bagian bawah tumbuhan ini apa namanya? Akar. Akar ini kalau kira-kira nggak kita sirami, tumbuhan ini akan berkembang nggak? Tidak. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan kita akan menjadi penjelajah tumbuhan buat kita tahu apa aja bagian-bagian dari tumbuhan dan apa aja fungsi-fungsinya. Nah, anak-anak, Ibu punya cerita. Jadi, di halaman sekolah kita ada tanaman yang layu, padahal tanaman itu terkena sinar matahari dengan baik. Nah, pas kita periksa, ternyata akarnya rusak karena diinjak-injak. Ada yang tahu kenapa tanaman itu bisa layu? Karena akarnya diinjak. Iya, betul. Kalau akarnya rusak, tumbuhan bisa menyerap air dengan baik nggak kira-kira? Betul. Akhirnya, berarti akar ini punya fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan kita. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil untuk Ibu bagian lembar soal yang nantinya bisa kalian kerjakan sama-sama. Nah, tugas kalian nanti adalah mengamati gambar bagian tumbuhan yang nanti akan Ibu tampilkan di depan sini juga dan menyebutkan apa aja bagian-bagian yang ada di tumbuhan. Nah, bagian paling bawah yang ada di tumbuhan ini kira-kira isinya apa anak-anak? Akar. Baik, betul sekali. Ada yang mau coba nempelin akar ini? Saya dulu. Boleh. Sini. Itu bukan akar itu. Setelah akar, kira-kira bagian selanjutnya apa yang ada di atas? Oh, coba kita pasang yang batang. Selanjutnya, setelah batang yang paling lebat di atas itu daun. Boleh lagi. Oke, setelah daun. Daun ini kan fungsinya menjadi tempat fotosintesis. Lalu sebelah sini ada bagian apa anak-anak? Coba bahasa Sasa. Fresh flower. Dan yang terakhir ada Buah. Mbak Cita. Buahnya bagus. Buah. Buah. Nah, setelah kita sama-sama tadi udah menyusun bagian tumbuhan ini, kita bakal bahas bareng-bareng mengenai fungsinya.
gambar. Nah, ini anak-anak ada yang tahu nggak apa fungsi dari masing-masing bagian yang ada di tumbuhan? Di bagian bawah sini ada apa anak-anak? Akar. Nah, gunanya akar ini adalah untuk apa? Menyerap air. air. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, setelah akar, di sini ada bagian apa anak-anak? Batang. Iya. Batang di sini berfungsi untuk Menopang. iya betul, menopang tumbuhan. Ini sambil dicatat di lembar soal yang sudah Ibu berikan ya. Selanjutnya di sini ada daun. Daun di sini berfungsi untuk Fotosintesis. untuk membuat makanan atau fotosintesis. Selanjutnya di sini ada bunga. Bunga di sini berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Nah, selanjutnya di sini ada buah. Buah di sini berfungsi untuk melindungi biji dan sebagai bagian tumbuhan baru. Nah, kembali ke cerita awal Ibu tadi. Tanaman di sini kenapa tanaman tadi layu? Karena akar dia rusak karena diinjak-injak sehingga akar ini nggak bisa menyerap air dengan baik. Jadi daunnya akan tetap layu karena tidak mendapatkan air dari akar. Nah, setelah kita bahas semua pelajaran kita hari ini mengenai bagian-bagian tumbuhan. Coba kalian sebutin bagian tumbuhan apa aja yang kita pelajarin hari ini. Daun, buah, bunga. Iya betul. Nah, menurut kalian tumbuhan kira-kira bisa hidup nggak kalau nggak punya akar? Jadi fungsi dari setiap bagian yang ada pada tumbuhan ini saling berkesinambungan untuk menyerap air. Akar ini gunanya untuk menyerap air, batang sebagai penopang tumbuhan, lalu daun sebagai pembuat makanan, bunga membantu alat perkembangbiakan, dan buah melindungi biji dan bagian tumbuhan baru. Nah, tugas kalian di rumah adalah mengamati satu tumbuhan yang ada di rumah kalian dan kalian catat apa aja bagian-bagiannya dan apa aja fungsi-fungsinya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Safira Demila Faiza dari PJSD 01. Di sini Ibu akan mengajar di kelas 6 dengan materi energi dan perubahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa sabda, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecekkan hadiah terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Semoga
Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Sebelum memasuki materi, Ibu mau kita menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita nyanyikan bersama-sama dan jangan lupa tepuk tangan untuk membangun suasana yang lebih semangat. Belajar energi alternatif yang keberadaannya ada di dekat kita. Untuk mendapatkannya tidak perlu biaya, angin, air, dan juga matahari. Natif bisa mengganti fosil yang keberadaannya sulit diperbarui. Untuk mendapatkannya butuh banyak biaya, minyak, bumi, gas alam, batu bara. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya, di rumah kalian benda apa saja yang menggunakan listrik? Lampu. Setrika, dan banyak lagi ya. Terus kalau misalnya benda yang menggunakan energi listrik dipakai setiap hari, apakah energi tersebut bisa habis? Bisa. Bisa? Bisa. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, yaitu energi terbarukan. Ada yang tahu nggak tujuan kita mempelajari materi ini apa? Nggak tahu? Tidak, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat mengenal berbagai sumber energi terbarukan yang kalian juga dapat menjelaskan manfaatnya, kemudian dapat menyampaikan contoh pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Tunggu lihat di sini ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan lain dari energi ini yaitu gratis. Namun, tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan kita dari energi fosil. Contohnya Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal. Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTB karena tergantung pada angin di daerah tersebut. Oke. Setelah mengamati materi yang Ibu berikan dalam video, di sini Ibu ada kincir angin sederhana. Coba kalian amati ya. Kalau kincir ini terkena angin, apa yang terjadi? Bergerak, berputar. Berputar, iya. Terus, kenapa kincir angin ini bisa berputar? Apa sebabnya? Karena kena angin. Karena adanya dorongan Angin. Iya betul. Sekarang pertanyaannya,
Bagaimana angin Bagaimana angin dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Gak ada ya, Ibu. Nah, jadi melalui turbin angin yang mengubah energi gerak yaitu kinetik menjadi listrik. Jadi ketika angin menggerakkan kincir ini dapat menghasilkan energi listrik yang membuat lampu menyala. Sekarang Ibu akan membagi lembar kerja. Kalian bisa kerja bersama kelompok kalian masing-masing. Semua anggota kelompok diwajibkan untuk ikut serta dalam mengerjakan ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Kita bahas bersama-sama ya kalau sudah ya. Nah, di sini ada kalian akan mengelompokkan energi sesuai tempatnya. Yang pertama di sini ada kolom energi tidak terbarukan. Kemudian yang sebelahnya itu ada energi terbarukan. Energi tidak terbarukan di atasnya ini ada nggak salah satunya? Ada tenaga angin, mineral bumi, tenaga surya, batu bara, gas alam, panas bumi, energi nuklir, tenaga air, minyak bumi. Mana yang termasuk energi tidak terbarukan? Batu bara termasuk energi tidak terbarukan bukan? Iya. Iya. Lalu kalau energi terbarukan itu termasuknya apa? Yang mana? Angin. Iya betul. Tadi sudah diberikan contoh. Ini ya, kincir angin. Jadi kesimpulannya, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan tidak mudah habis karena dapat diperbarui secara alami. Energi terbarukan juga penting dalam kehidupan sehari-hari karena mengurangi penggunaan energi fosil. Tapi apakah energi terbarukan dapat digunakan di semua daerah? Tidak bisa. Ya, karena untuk energi angin sendiri itu lebih cenderung ke daerah yang memiliki angin yang kuat. Terus kayak energi air itu cocok di daerah yang memiliki aliran air. Jadi penggunaan energi terbarukan harus disesuaikan dengan kondisi alam di daerah tersebut. Terus kalau misalnya kita untuk menghemat energi, kalian tahu nggak apa aja? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Iya, ada lagi? Matikan keran. Oke. Jadi banyak ya tindakan hemat energi yang harus kita lakukan setiap harinya. Jadi selain mengenal energi terbarukan, kita juga harus bijak dalam penggunaannya. Jadi energi harus digunakan sesuai kebutuhan dan tidak boleh boros. Sekarang hal baru apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Energi terbarukan. Iya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa energi terbarukan itu berasal dari alam yang dapat diperbarui secara alami dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan. Ibu harap
dari pelajaran hari ini kita dapat menggunakan energi secara bijak baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas kerja kalian semua hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hafalan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Nur Hidayati dengan NPM 23540021, kelas PGSD 01. Hari ini Ibu mengajar kelas 2. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita belajar biar lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Iya, Bernyanyi Garuda Pancasila. Boleh berdiri? Boleh. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, Satria proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dan adil makmur sejahtera. Kita di bangsa ayo maju, ayo maju, Bisa diulang lagi ya. Anak-anak, hari ini kita belajar peduli lingkungan. Setelah belajar, Ibu harap anak-anak dapat mempedulikan lingkungan di sekitar kita. Sebagai anak Pancasila, kita harus peduli lingkungan, bisa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Apa yang anak-anak lakukan ketika melihat sampah berserakan? Bersihkan. Dibiarin. Enggak boleh. Apakah kita perlu menjaganya? Perlu, Ibu. Kenapa? Agar bersih, nyaman. Ibu ada video. Malah aku maju. Maju. Ikut. Ikut pada. Bisa dilihat ya. Biar ada di sini. Asik, ikannya banyak ya di sungai. Iya, enaknya jalan sore begini. Kenapa airnya mampet begini ya? Banjir, airnya meluap. Ini sampah bikin mampet. Kakiku basah semua. Kok banjir ya? Kalau saja aku tidak buang sampah sembarangan, semua ini nggak akan terjadi. Kalau kita jaga kebersihan, alam juga akan menjaga kita. Mulai sekarang, aku harus jaga lingkungan.
janji, mulai sekarang aku akan selalu menjaga kebersihan alam. Anak-anak, apa yang terjadi pada video tadi? Banjir. Apa yang terjadi pada video tadi? Bencana banjir. Kenapa bisa terjadi bencana banjir? Pembakaran. Bisa lihat di sini. Bisa Ibu. Ini gambar apa? Menanam. Menanam pohon termasuk anak yang peduli lingkungan atau anak yang mengabaikan lingkungan? Gambar selanjutnya Gambar buang sampah sembarangan. Apa pada lingkungan? Anak apa ya? Apa ini? Menyiram. kalau ini Abai. Membakar sembarangan. Anak apa Ibu? Anak abang. Aku mau maju Ibu. Boleh. Ini menyiram tanaman termasuk anak Lingkungan. peduli lingkungan. Dimasukkan ke sini ya Bu. iya Di sini betul. Terus ini membuang sampah di sungai, anak yang abai. Ada yang mau mencoba lagi? Ada yang mau mencoba lagi? Mbak Putri. Andini Bu. Mbak Putri. Andini ke sini ya Bu. Membuang sampah pada tempatnya anak lingkungan. Menebang pohon, anak abai. Iya. Memilah-milah sampah anak baik. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Anak-anak, kalau di halaman sekolah kita terdapat sampah yang berserakan, saluran air kotor, dan itu terjadi terus-menerus, apa yang nanti terjadi di lingkungan sekolah kita? Tersumbat. Tugas kalian adalah mencari dampak dari anak-anak. Nanti kita berkelompok mengerjakan tugas. Kelompok 1, kelompok 2 Mbak Risma ke belakang, kelompok 3 Mbak Selly, kelompok 4 Mbak Vira. Berisik banget Bu. Bu Andini berisik Ibu. Ada yang tidak bisa mengerjakan? Andini. Putri nggak bisa Bu. Ini bisa Ibu. Sudah? Sudah. Ada yang mau maju? Nanti kita bahas bersama-sama. Mbak Risma. Aku Ibu.
Bisa dilihat untuk gambar yang A. Ini gambar apa? Gambar apa? Anak-anak sampah berserakan. Gambar apa teman-teman? Gambar sampah berserakan Ibu. Yang B, apa masalah yang terjadi? Lingkungan menjadi kotor. Dampak dari sampah berserakan adalah Menyumbat sungai. sampah berserakan Banjir. menjadi kotor. Tidak belajar ya kamu. Coba kamu maju. Selanjutnya, saluran air kotor dan tersumbat dampaknya apa anak-anak? Banjir. Banjir Ibu, ini boleh kamu boleh duduk nggak Bu? Nggak boleh. Mbak Risma bisa dituliskan untuk cara mengatasi sampah berserakan dan saluran air kotor. Boleh Ibu. Sampah berserakan cara mengatasinya. Oke Ibu. Boleh duduk Bu? Boleh. Oke. Jadi, sikap peduli lingkungan membuat kita hidup bersih dan nyaman. Siapa yang sudah menjadi anak Pancasila yang peduli lingkungan? Saya. Siapa yang sudah membantu orang tua? Jadi, peduli lingkungan adalah wujud dari kewargaan kita sebagai anak Pancasila. Tugas anak-anak di rumah adalah menerapkan sikap peduli lingkungan di rumah bersama orang tua. Bisa ya anak-anak? Bisa. Pembelajaran hari ini cukup. Bisa berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.